Kembali kita melanjutkan kisah tentang Nuh alaihissalam. Masih ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Beliau menukil dalam surat Hud. Dan sekarang sampai kepada ayat yang ke-46. Ketika Nuh alaihissalam melihat sang putra ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah tabiat Nuh, tabiatnya manusia. Wajar, lumrah, ketika seorang ayah melihat anaknya celaka, maka tentu rasa itu akan muncul, rasa iba itu akan muncul, mengasihani buah hatinya. Apalagi kecelakaan ini adalah kecelakaan di mana Allah menimpakan azab, dan anaknya termasuk sederetan orang-orang yang tertimpa azab. Dan ini tentu menyedihkan Nuh alaihissalam. Karena itu beliau meminta kepada Allah belas kasihan bagi anaknya, bahwasanya anaknya itu adalah bagian daripada keluarganya. Maka Allah pun menjawab permintaan Nuh. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, dia itu bukan keluargamu, dia bukan bagian daripada keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, dia adalah amalanmu yang tidak baik. Ada dua tafsiran dalam ayat ini. Tafsiran yang pertama, dimaksud atau maksud daripada amalan ghairu salih, anakmu itu adalah amalanmu yang tidak salih. Amalannya Nuh yang melahirkan anak, kan seperti itu. Buah hati daripada Nuh ya tentu anaknya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, innahu amila amalan ghaira salihin. Makna yang kedua, dia mengamalkan suatu amalan yang enggak baik. Karena itu dia bukan bagian daripada dirimu. Ini dua makna yang sahih ya. Dua makna yang sahih. Dia adalah amalanmu yang tidak baik. Yang kedua, dia mengamalkan amalan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau pinta kepadaku terhadap suatu perkara yang kau enggak tahu akibatnya. Inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Qala rabbi inni a'udzu bika, duhai Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, an as'alaka ma laysa li bihi ilm, untuk meminta kepadamu terhadap suatu perkara yang aku enggak tahu akibatnya. Wa ila taghfirli, kalau kau tidak mengampuniku ya Allah, wa tarhamni, kau tidak mengasihani aku hai Allah, aku minal khasirin, niscaya aku menjadi orang yang rugi. Qila ya Nuh bi'ta bisalamin minna, maka dikatakanlah kepada Nuh, Nuh, turunlah engkau, berlabuhlah engkau bisalam, dengan penuh keselamatan. Minna, keselamatan itu dari kami. Allahumma antas salam wa minkas salam, duhai Allah, engkau adalah sang penyelamat. Wa minkas salam, dan dari engkaulah keselamatan itu. Wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak, dan keselamatan dan juga berkah atasmu dan berkah atas umat-umat yang beriman bersamamu. Wa umamun, dan juga umat-umat selainnya. Karena Nuh alaihissalam bersama para pengikutnya, toh para pengikutnya kelak akan memiliki keturunan, itulah umat-umat setelahmu. Yang umat-umat ini otomatis setelah kejadian Nuh alaihissalam, ya 100 tahun kemudian, 203 tahun kemudian,
1000 tahun kemudian mesti ada kekufuran. Karena itu diutuslah para rasul, Ibrahim, Musa, Isa alaihissalatu wassalam, dan Muhammad alaihissalatu wassalam. Itulah maksud umat. Keturunan-keturunan pengikutmu itu mesti melakukan kekufuran. Karena itu sanumatti'uhum thumma yamussuhum minna adzabun alim. Kami akan berikan kesenangan buat mereka dengan kesenangan dunia, fasilitas. Kemudian sebagian daripada mereka pasti akan kami sentuh daripada azab yang menyakitkan. Siapa yang kufur, maka mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilka min amba'il ghaibi nu'iha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Itulah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta ta'lamuha, sebelum aku wahyukan kau enggak tahu cerita ini. Seperti apa sih Nuh? Seperti apakah dakwahnya? Bagaimanakah mereka ditenggelamkan? Anaknya seperti apa? Ma kunta ta'lamuha, kau enggak ngerti secara detail berita tentang Nuh alaihissalam. Anta wala qaumuka, engkau enggak ngerti dan juga kaummu. Min qabli hadza, sebelum aku wahyukan wahyu ini. Fasbir, karena itu sabarlah engkau. Lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menasehati nabinya. Kalau nabinya dicaci, kalau nabinya dimaki, kalau nabinya disakiti, kalau nabinya diganggu, maka sungguh telah berlalu rasul-rasul dan para nabi yang mereka pun disakiti, dicaci, dimaki, bahkan diintimidasi, pengen dibunuh. Tapi mereka sabar. Karena itu kau enggak sendirian. Fasbir, sabarlah engkau. Karena itu diantara sebab-sebab istiqamah, yaitu membaca kisah orang-orang terbaik dari kalangan umat ini. Innal akibata lil muttaqin, karena sungguh akibat yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala setelah beliau membawakan kisah Nuh dalam surat Hud, beliau membawakan dalam ayat yang lain itu qala Allah taala fi suratil anbiya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, wa nuhan idh nada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan Nuh alaihissalam idnada, ketika dia memanggilku, min qabl, sebelumnya, fastajabna lah, dan kami kabulkan apa yang dia panjatkan kepada diriku. Fanajjayna, kami selamatkan dia. Fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim, kami selamatkan dia dan juga keluarganya dari petaka yang amat besar. Siapa keluarga yang dimaksud? Keluarga di sini adalah ayah dan ibunya, bukan istri dan anaknya. Kemana anaknya? Fakana minal mughraqin, sebagaimana dalam surat Hud bahwasanya anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Lantas bagaimana dengan istrinya? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma. Aku telah buat permisalan, perumpamaan untuk kalian tentang keluarganya Nuh dan juga keluarganya Lut alaihissalam. Nuh dan Nabi Lut, dua nabi, dua rasul. Akan tapi bagaimana nasib istrinya? Ketika istrinya di bawah naungan dua hamba kami yang salih, Nuh salih dan juga Lut salih, fakhanatahuma, akan tapi ternyata dua istri hamba kami yang saleh ini mengkhianati para suaminya. Istrinya Nuh mengkhianati suaminya, istrinya Lut mengkhianati suaminya, istrinya Nuh mengkhianati suaminya karena tidak percaya dengan apa yang disebutkan oleh suaminya, bahkan mengatakan suaminya enggak waras. Bikin perahu di padang pasir, kan enggak masuk akal, enggak waras. Itu komentar istrinya. Adapun istrinya Lut alaihissalam,
berkhianat kepada suaminya ketika memberikan khobar, memberikan informasi bahwasanya di rumahnya terdapat tamu-tamu yang cakap, lagi ganteng, lagi mapan badannya, tegap badannya, bagus rupanya. 3 tamu Ibrahim alaihissalam dan juga 3 tamu yang datang ke rumah Lut alaihissalam, Jibril, Mikail, Israfil dengan bentuk manusia datang ke rumahnya Lut alaihissalam dengan bentuk sebaik-baik rupa dari kalangan laki-laki, manusia. Datang kepada Lut, kemudian istrinya memberikan informasi bahwasanya di rumahnya terdapat tamu-tamu yang cakap lagi tampan. Kalau para istri Nabi seperti Nuh dan Lut saja nggak selamat, lantas bagaimana dengan istri saya? Lantas bagaimana dengan istri Anda? Yang Anda bukan Nabi, bukan Rasul, yang solehnya pun masih dipertanyakan. Tentu ada kemungkinan menyeleweng, ada kemungkinan berkhianat. Karena itu Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga pula istrimu, jaga pula anak-anakmu. Jangan sampai mereka berurusan dengan api neraka, karena sungguh di dalamnya terdapat malaikat-malaikat yang keras lagi kaku, tidak kenal kasih sayang, yang mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Tuhannya ketika mereka diperintahkan, dan mereka akan mentaati apa yang mereka mendapatkan titah daripada Tuhannya. Ajak istri untuk ngaji, ajak istri supaya kenal Allah. Jangan biarkan istrimu nggak kenal Allah. Jangan biarkan istrimu bodoh tentang agama. Jangan sampai istrimu nggak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena 3 ilmu itu akan ditanya nanti di dalam kubur. Man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk. Jika suami membiarkan istri-istrinya bodoh tentang agama, suami itu nggak cinta sama istrinya, meskipun dia ngasih mobil, meskipun dia ngasih rumah, meskipun dia ngasih perhiasan, meskipun dia ngasih makan, meskipun dia ngasih emas dan perak, tetap dikatakan suami itu nggak cinta sama istrinya. Ketika istrinya dibiarkan saja, nggak sholat, nggak kenal Allah, nggak kenal agama, nggak kenal Muhammad SAW. Karena itu suami yang baik adalah suami yang mendidik istri-istrinya untuk taat kepada Allah, kenal kepada agama, kenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham apa sih yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan Nuh dan juga keluarganya. Keluarga di sini ternyata ayah dan ibunya dan orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau, sebagaimana nanti yang disebut dalam surat Nuh ya. Akan ada ayatnya nanti. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَنَصَرْنَاهُ, kami selamatkan Nuh, مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, dari kejahatan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman su', sungguh mereka adalah kaum yang sangat jelek sekali. 900 tahun dakwah, karena sebagaimana disebut ya, 50 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, berarti 900 tahun risalah itu disampaikan. Kurang apa? Kurang sabar apa Nuh alaihissalam 900 tahun ya? Kalau cuma 9 jam, kalau cuma 9 bulan, kalau cuma 9 tahun, wajar. Sebentar, ini 900 tahun masih aja kufur. 900 tahun menasihati umat, tetap saja didustakan. Wajar kalau Allah katakan kaum su', kaum yang amat jelek sekali. Faghraqnahum ajma'in, karena itu kami tenggelamkan mereka semuanya. Bismillah. Wa qala ta'ala, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan ayat dalam surah Qad aflahal mu'minun, dalam surat Al-Mu'minun. Beliau membawakan kisah Nuh
alaihissalam, ayat yang ke 23 sampai 30. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nuh alaihissalam. Taib, sudah dapat? Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-23. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, dan sungguh kami telah mengutus. Siapa yang diutus? Nuh, nabi kami yang bernama Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Kemudian seperti apakah komentar kaum tersebut, atau seperti apakah seruan Nabi Nuh alaihissalam? Faqala, Nuh mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, hai kaumku, yuk beribadah kepada Allah semata. Ayo beribadah kepada Allah. Nuh tidak memperbaiki ekonomi terlebih dahulu. Nuh tidak memperbaiki keadaan kesehatan masyarakat terlebih dahulu. Tapi pintu yang dimasuki oleh Nuh dan nabi-nabi setelahnya, tauhid. Penyakitmu tentang kesyirikan sembuhkan dulu. Ekonomimu akan menjadi baik kalau kau sembuhkan dulu penyakit hatimu, yaitu syirik. Bersihkan syirikmu, kau akan mendapatkan kesehatan, kau akan mendapatkan dunia, kau akan mendapatkan kekuasaan ketika kau sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ingin mendapatkan ekonomi yang baik, tauhid jawabannya. Anda ingin mendapatkan kekuasaan, tauhid pintunya. Allah mengatakan dalam surat An-Nur, dan ini harus dihafal ya, Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Allah telah berjanji, kalau ada manusia, kalau ada seorang ayah, dia menjanjikan anaknya, ternyata ayah tersebut ingkar janji, ini aib bukan? Memalukan sekali. Ada seorang pemimpin negara, dia berjanji kepada rakyatnya, kalau kalian melakukan ini, kalian akan mendapatkan ini dan itu. Ternyata nggak dilakukan. Aib, memalukan sekali. Apakah layak jika itu terjadi pada diri Allah? La yukhlifullahul mi'ad. Allah tentu sekali-kali tidak akan menyelisihi daripada janjinya. Dia berjanji dalam surat Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Cukup iman? Tidak. Wa amilus salihat, dan juga orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh. Nggak cukup beriman, dia harus aplikasikan keimanannya dengan amalan yang saleh. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum kama fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan berikan kekuasaan kepada mereka. Siapa? Orang yang beriman dan yang beramal saleh. Allah akan berikan kekuasaan bagi mereka di muka bumi seperti kekuasaan itu pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian apa lagi janji? Satu, kekuasaan. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah akan mantapkan agama yang kalian ridhai. Agamanya dimantapkan, dikuatkan agamanya. Dua janjinya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Yang ketiga, wa yubaddilunahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti rasa takut yang ada di dalam dada-dada kalian, Allah ganti menjadi aman. Apa syaratnya? Syaratnya kata Allah, satu,
falya'budunani. Satu, hendaknya kalian beribadah kepada diriku saja. Agama kalian dimuliakan, ketakutan kalian akan menjadi hilang, kalian menjadi orang-orang yang merasa aman, kalian punya wibawa, dan kalian mendapatkan kekuasaan. Apa syaratnya? Tauhid. Anda ingin membenahi negara, tapi Anda tinggalkan tauhid, ngimpi Anda. Jika Anda termasuk orang-orang yang memperjuangkan khilafah, jangan omong kosong dengan khilafah yang Anda serukan. Mulai khilafah di rumah Anda, bangun khilafah di dalam dada Anda, esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda menjadi khalifah ketika Anda menjadi kepala keluarga. Rakyatnya adalah istri Anda, rakyatnya adalah anak-anak Anda. Anda punya kekuasaan penuh di rumah Anda. Didik mereka, ajak mereka kepada hal-hal yang ma'ruf. Kadang suami ngomong dibantah sama istrinya, ngomong tentang khilafah, mbok ya malu gitu loh. Falya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dua syaratnya. Kau ibadahi diriku dan kau jangan coba-coba menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang kufur setelah itu, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Inilah dakwah mereka para nabi, dakwah mereka para rasul, yang membedakan ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah, yang asli dengan yang imitasi. Sejauh mana perhatian mereka terhadap tauhid. Mereka para nabi, mereka para rasul, tidaklah mereka menyeru kecuali yang paling utama mereka serukan adalah perbaikan hubungan antar hamba dengan Tuhannya dengan pintu at-tauhid. Faqala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, ayo beribadah kepada Allah semata, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, berikan seluruh peribadatan kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Karena sungguh kalian itu enggak punya sesembahan selain Dia. Tidak ada sesembahan yang haqqa untuk diibadati kecuali Dia. Afala tattaqun. Tidakkah kalian takut kepada Allah? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. Akan tapi mereka para pembesarnya, فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. Mereka katakan, tidaklah orang ini kecuali manusia sama seperti kalian. Para pembesar-pembesar dari kalangan orang-orang kafir dari kaumnya Nuh, mereka berkomentar tentang Nuh, ma hadza illa bashar. Tidaklah mereka kecuali cuman orang aja. Nuh itu manusia. Apa hak kalian untuk mengikuti dia? Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia itu ingin lebih dibandingkan kalian, lebih diagungkan, lebih dimuliakan. Karena itu kalian harus ikut dia. Itu yang diinginkan oleh Nuh. Yuridu ayyatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikah ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Mereka katakan, kalau Allah menghendaki datangnya, kalau Allah menghendaki bagi kita untuk mengutus Rasul, pasti Rasul itu malaikat, bukan orang. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Dan sepertinya kami nggak pernah mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh Nuh. Kita nggak pernah dapati itu pada warisan nenek moyang kita. Bapak kita nggak pernah ngajarin apa yang diajarkan oleh Nuh. Bapak kita nggak pernah, moyang kita, adat istiadat kita, tradisi kita itu nggak pernah ngajarin apa yang diajarkan oleh Nuh. Beda. Siapa Nuh? Siapa nenek moyang kita? Nenek moyang kita lebih dahulu. Nuh itu masih baru dibandingkan dengan nenek moyang kita. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin.
in huwa illa rajulun bihi jinnah. Mereka katakan, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Orang ini tidaklah kecuali seorang yang kena penyakit gila. Perhatikan ya, setiap nabi mesti dikatakan sahirun kadzabun majnunun, tukang sihir, orang yang gak waras, orang yang kesambet jin. Itu ucapan-ucapan mereka. Fatarabbasu bihi, sudah kalian sabar saja. Lihat ya, orang kafir juga bisa sabar di atas kebatilan. Fatarabbasu bihi, kalian sabar saja, bihi, menghadapi dia, hatta hin, sampai batasan waktu yang telah ditentukan. Nanti kita akan tentukan bagi dia, bunuh. Itu yang mereka inginkan. Minimal mereka akan mengusir Nuh alaihissalam. Dan sudah berlalu ya penyebutan dalam surat Al-A'raf bagaimana keberanian seorang Nuh. Fakiduni jami'an wa la tunzirun. Ayo cepetan, kumpulkan makar kalian, lakukan terhadap diriku, jangan kalian tunda. Inni tawakkaltu ala Allah, aku tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran buat saya, pelajaran buat anda, pelajaran buat mereka para duat ilallah. Jangan kempes hatinya, jangan takut, jangan ciut menghadapi manusia. Ketika mereka mengintimidasi, ketika mereka mencaci, ketika mereka memaki, tenang. Anda berucap untuk siapa? Bukankah untuk Allah? Allah yang akan menolong Anda. Allah akan menjadikan Anda sebagai seorang yang mustaqim jika Anda jujur karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membela agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, kalau kalian menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, yansurkum, Allah pasti nolong kalian, nggak mungkin kalian ditinggalkan. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan hati-hati kalian seperti Nuh alaihissalam. Fatarabbasu bihi hatta hin, kita tunggu saja, sabar kalian menghadapi dia, hatta hin, sampai batasan waktu yang telah ditentukan. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Maka Nuh pun berdoa. Jangan remehkan doa ya. Lihat doanya Nuh, apa yang terjadi? Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Duhai Allah, berikan aku pertolongan. Bima kadzabun, dari apa yang telah mereka lakukan, daripada bentuk kedustaan mereka terhadap diriku ya Allah, terhadap dirimu ya Allah, terhadap agamamu ya Allah. Mereka telah mengada-adakan kedustaan sehingga banyak manusia yang tertipu karenanya ya Allah. Auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina, maka kami wahyukan kepada dia, anisna'il fulk, buat untukmu perahu, bi'ayunina, dengan pengawasan kami, di bawah pandangan kami, wa wahyina, dan tetap ikuti apa yang aku wahyukan kepadamu. Fa idza jaa amruna wa faradtan nur fasluk fiha, dan ketika telah tiba waktunya, ketika telah datang waktunya, wa faradtan nur, ketika tanur memancarkan air, sudah berlalu ya, tanur, tempat yang paling panas yang ada di muka bumi, mengeluarkan air. Anda bisa bayangkan ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah kalau sudah menetapkan suatu urusan, nggak ada yang nggak mungkin bagi dia. Innama amruhu, hanya saja urusan dia. Idza arada syai'an, kalau dia menginginkan sesuatu, ayaqul, dia cukup mengucapkan kata kun fayakunu, pasti terjadi apa yang diinginkan, meskipun manusia tidak akan pernah bisa menyangkanya. Fasluk fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlak, angkut bersamamu masing-masing dua pasang dari kalangan keluargamu, dari kalangan binatang. Illa ma sabaqa alaihi alqawlu minhum, kecuali orang-orang yang sudah aku tetapkan,
orang-orang yang lebih didahulukan ketetapan kami atas mereka, istrimu, anakmu. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kau jangan minta kepadaku, jangan berbicara kepadaku tentang mereka orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun, sungguh mereka pasti aku akan tenggelamkan. Kalau Allah sudah murka, jemaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang bisa membendungnya? Jika Anda termasuk orang-orang yang tidak ingin mendapatkan murkanya, maka basahi lisan Anda dengan kalimat astagfirullah. Iringi perbuatan Anda dengan sedekah. Inna sadaqata sirri tutfi'u ghadaba rabbi. Dalam hadis yang hasan, sesungguhnya sedekah, apalagi sedekah itu sembunyi-sembunyi, itu mampu meredamkan amarah Tuhanmu. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ, kalau kau sudah berlabuh, ya engkau, ant sebagai penekanan taukid, apabila engkau betul-betul telah berlabuh, wa man ma'aka 'alal fulk, dan juga bersama engkau orang-orang yang salih, orang-orang yang beriman bersamamu di atas perahu itu, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Ucapkanlah alhamdulillah. Duhai Allah, segala puji milik Engkau ya Allah, alladzi najjana, yang telah memberikan keselamatan bagi kami, minal qaumidz zalimin, daripada orang-orang yang zalim. Kalau naik perahu ucapkan alhamdulillah, ketika turun alhamdulillah. Dan ketika mau turun, sebelumnya minta juga kepada diriku, naik minta kepada Allah, ketika turun hendak berlabuh juga jangan lupa minta kepada diriku. Allah itu senang kalau ngeliat hambanya itu ngerengek. Allah itu senang ketika hamba-hambanya itu meminta kepada dirinya. Kalau Allah tidak dipinta, maka dia akan marah. Hati-hati. Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayudkhiluhum nar jahannam dakhirin. Ud'uni, minta kalian kepadaku. Doa aja diperintahkan ya. Minta kalian kepada diriku. Ud'uni astajib lakum, nanti aku akan kabulkan apa yang kalian panjatkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, orang-orang yang enggak mau doa, orang-orang yang enggak mau ibadah kepada diriku, sayudkhiluhumun nara jahannama dakhirin, kelak mereka kami akan hempaskan ke dalam neraka, dakhirin, dalam keadaan mereka hina. Maka ucapkan alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Inna fi dzalika laayat wa in kunna lamubtalin. Wa qur rabbi anzilni, duhai Allah, berikanlah untuk kami ya Allah tempat singgah ya Allah, maka biarkanlah kami berlabuh ya Allah. Munzalan, jadikanlah kami bisa berlabuh ya Allah. Munzalan, di tempat berlabuh. Mubarakan, yang engkau berkahi ya Allah. Wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang menempatkan kami untuk berlabuh ya Allah. Inna fi dzalika laayat, yang demikian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bayangkan ya, doa seorang Nuh alaihissalam bisa merubah keadaan alam semesta. Alam semesta kan ada pasir, ada tanah, ada gunung. Ketika Nuh alaihissalam meminta kepada Allah, alam semesta pun berubah wujudnya menjadi air. Apa sebabnya? Kemaksiatan. Sebabnya adalah kemaksiatan
penentangan mereka terhadap agama, terhadap Allah dan Rasulnya, akhirnya Allah pun timpakan ketetapannya. Wa in kunna lamubtalin, dan sungguh kami betul-betul memberikan siksa kepada kaumnya Nuh alaihissalam. Kenapa mereka disiksa? Ketika mereka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Pelajaran yang terbaik bagi mereka orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk menempuh rahmatnya kecuali dengan mengikut jalan Rasul. Karena itu Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakah, wa atiur rasul, dan ikutilah Rasul, la'allakum turhamun, pasti kalian akan dirahmati. Dari mana rahmat Allah bisa didapat? Salat, zakat, ittiba. Wa ati'ullah atau wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ikuti Rasul, pasti kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, sudah masuk waktu Isya. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut besok hari Ahad. Yassarallah. Tabi'ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barak